Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Di antaranya kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah tadi kita awali dengan sholat fajar. Semoga amal ibadah kita sejak dari bangun tidur sampai dengan saat sekarang diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuninya dosa-dosa kita. Selanjutnya selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Kuba yang kami hormati, di tengah-tengah kita setelah hadir Ustadz Haji M. Nasir LC yang akan membawakan tausiah, yang akan menyampaikan ilmu di hadapan kita bersama. Semoga apa yang beliau akan sampaikan dapat diterima dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga bisa diliput oleh saudara-saudara kita yang berada di luar melalui Kuba Center, dan kita semua dapat nantinya menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz. Tanpa berpanjang mukadimah, kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Al-Ustadz Haji M. Nasir LC. Kami persilakan. Jazakumullah khair. Nah, sebelum saya mulai, ini bisa diaktifin nggak Pak? Infokus. Ada slide yang saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kuba yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas dan melihat terbitnya matahari. Ini merupakan satu kehendak Allah yang tidak seorang pun bisa menghalanginya. Tentunya yang Allah inginkan dari hambanya yang ketika dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dibuka matanya setelah tertidur dalam keadaan nikmat dunia dia dapatkan dan nikmat akhirat, maka Allah juga menginginkan bahwa hamba itu mengisi hari yang akan dia jalani pada hari yang Allah bangunkan kembali dengan kebaikan dan amal soleh. Allah akan menunggu saat itu tiba. Dan kepada ahlul ma'asi, orang yang sampai hari ini masih melakukan dosa dan melakukan maksiat, Allah juga dengan sabar menunggu kapan taubatnya. Dan lagi-lagi Allah masih membangunkan di pagi hari ya kepada mereka ini. Kalaulah semua itu dihitung, Allah perhitungan dengan dosa kita, maka Allah mau dan Allah itu bisa. Setiap orang yang melakukan dosa, setiap orang yang melakukan maksiat, besok paginya langsung tidak dibangunkan lagi sama Allah.
Tapi itu tidak terjadi. Yang Allah inginkan adalah dibangunkan kita agar kita kemudian ketika bangun itu merenung bahwa ini adalah kehidupan, hari esok adalah kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk membuka pintu taubat, membuka pintu kebaikan. Hanya sayangnya kecintaan terhadap dunia itulah yang terkadang membuat kita lupa dan terkadang membuat kita lalai. Sehingga ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menganggapnya ini adalah sebuah aktivitas rutin, bahwa mereka yang tertidur di malam hari, di siang hari, nanti pada pagi harinya mereka juga akan terbangun, mereka juga akan siuman lagi, akan membuka mata lagi. Tapi ternyata tidak semua jamaah orang-orang kemudian bisa membuka mata lagi di hari esok. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk membuka mata, melihat matahari terbit, ini adalah satu momen di mana kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Kita harus menggunakan rasa syukur ini dengan kebaikan, dengan amal soleh, dan berhenti dari aktivitas dosa dan berhenti dari aktivitas maksiat. Karena syaitan itu masuk ke dalam hati seorang manusia, khususnya seorang muslim, itu lembut, halus sekali, bahkan terkadang dia tidak menyadari bahwa jebakan itu adalah jebakan maksiat, tapi justru dia menganggapnya sebuah kebaikan atau sebuah ketaatan. Apa yang mampu membedakan antara itu dosa atau maksiat? Tentunya adalah hati yang diisi dengan ilmu. Karena ilmu yang masuk dan sampai kepada kita ini akan menghilangkan syubhat. Syubhat itu adalah keraguan. Syubhat itu adalah sesuatu yang abu. Kalau kita melihat di beberapa dataran tinggi ada kabut yang turun, yang tebal. Ya, kabut ini kemudian menghalangi pemandangan kita. Dari yang tadinya pemandangan itu los, kemudian dengan adanya kabut tertutup. Nah, syubhat itu adalah ibarat kabut yang menutupi hati seorang muslim. Maka ketika syubhat ini bisa hilang dengan ilmu, saat itulah pandangan matanya dia akan jelas betul-betul melihat bahwa ini adalah ranah dosa, bahwa ini adalah ranah maksiat. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah kita jaga semua dari perkara-perkara dosa dan perkara maksiat, dan Allah menjadikan di sisa umur kita dan di sisa usia kita adalah umur yang barokah, menjadi ladang amal kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, maupun manfaat untuk umat yang ada di sekitar kita. Bisa dengan menjadi atau mengelola kepengurusan sebuah lembaga yang bermanfaat untuk umat semacam masjid, atau di lingkungan dari tingkat RT RW sampai di atasnya yang maslahatnya itu besar untuk kaum muslimin. Semoga di usia yang terakhir kita manfaat itu bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita masih membicarakan mengenai peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Bisa dilihat di slide. Peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Ada beberapa peristiwa besar dan hanya peristiwa-peristiwa besar saja yang kami cantumkan. Karena jika semua kejadian satu tahun itu kita urai, maka ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena satu tahun itu cukup lama, dan Rasulullah, para sahabat pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan perang Bani Mustalik yang terjadi pada bulan Sya'ban. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Tentunya ada khilaf Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat. Namanya juga sejarah. Ya, biasanya ahli sejarah, para mu'arikh itu berselisih pendapat. Kejadiannya apa sih? Bisa A, bisa B. Ini terjadi di bulan Sya'ban di tahun ke-6 terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith bin Dirar, ya, merupakan salah satu suku yang ada di wilayah yang berdekatan dengan Madinah.
Kenapa dan sebab apa yang mendorong terjadinya bentrok antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik? Ini dikarenakan informasi yang sampai kepada Nabi SAW bahwa mereka sedang mempersiapkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Lalu kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Buraidah bin Al-Aslam untuk menyusup masuk ke wilayah musuh, ke wilayah Bani Mustalik, ingin memastikan informasi itu. Jika itu adalah berita bohong, hanya hoax saja, ya Rasulullah tidak akan bergerak, karena Rasulullah lebih mengutamakan dakwah bil qaul daripada harus dengan menggunakan senjata. Tapi jika informasi itu benar, ini kan membahayakan. Ini membahayakan jiwa kaum muslimin, maka beliau akan mengambil langkah terlebih dahulu mengantisipasi agar mereka tidak sampai menyerang kota Madinah. Alasan yang kedua, bahwa Bani Mustalik ini adalah orang-orang yang sudah sampai kepada mereka Islam, Bapak Ibu sekalian, dan mereka pernah terlibat di medan Uhud, tapi berada di barisannya kaum Quraisy. Ini beda suku dengan Quraisy, sama-sama tinggal di wilayah Hijaz, tapi beda suku. Nah, di sana mereka mendapati kekalahan pada kubu kaum muslimin, dan kemudian mereka ingin mengendap-endap, menyergap Rasulullah dan para sahabat, ingin mengulang kegagalan kaum muslimin dan kemenangan mereka di medan Uhud. Maka setelah Buraidah radhiyallahu anhu masuk kemudian menyelinap dan menyamar di wilayah Bani Mustalik, beliau mendapatkan informasi yang cukup. Pada akhirnya kemudian beliau kembali ke Madinah dan mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau persiapkan 700 pasukan. 700 itu diantaranya adalah 30 yang menggunakan kuda. Akhirnya kemudian beliau masuk ke perkampungan Bani Mustalik dan menyergap dengan tiba-tiba. Ini satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka tidak terlalu terjadi pertumpahan darah yang signifikan, karena beliau memang sengaja menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Kenapa disergap? Rasulullah ingin menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak. Makanya diceritakan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang meninggal hanya 10 orang, itu pun karena mereka melakukan perlawanan. Sebetulnya jika mereka tidak melakukan perlawanan, kaum muslimin tidak akan menumpahkan darah mereka. Tapi karena mereka melakukan perlawanan, kemudian ada sekitar 200 keluarga yang ditawan menjadi tawanan perang. Tapi Ibnu Ishaq mengatakan yang tertawan ada sekitar 100 keluarga, bukan 200. Ini biasa terjadi khilaf di kalangan para mu'arrikh. Yang pada intinya di sini adalah Rasulullah meminimalisir korban. Makanya sebelum mereka menyerang, sebelum mereka betul-betul siap, disergap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi informasi bahwa mereka akan memulai penyerangan ke Madinah itu fakta, itu benar, sudah diselidiki oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya Bapak Ibu, kenapa beliau tidak mendapatkan wahyu? Padahal biasanya hal-hal krusial itu malaikat Jibril turun. Ini kejadian bukan tidak diketahui oleh Allah, Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian Allah tidak menginformasikan kepada nabinya bahwa mereka akan menyerang? Tapi alih-alih kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memata-matai atau memantau kondisi musuh. Secara tidak langsung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya bahwa proses ikhtiar itu harus dijalankan, harus dilakukan. Ikhtiar untuk mendapatkan satu goal, satu hasil. Tidak semua kejadian yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam alami itu kemudian Allah bantu dengan wahyu. Dalam beberapa kondisi iya. Dalam beberapa kondisi iya. Tapi terkadang Allah menunda wahyu itu oleh hikmah, karena ada satu hikmah. Agar apa? Agar ada proses. Proses ini kemudian dilihat umat. Makanya kemudian ya, ini menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah syariat bahwa ketika di sebuah wilayah itu terjadi konflik akan
terjadi konflik maupun sedang terjadi konflik maupun pasca terjadi konflik, maka diperbolehkan untuk mengutus atau mengirim seseorang yang satu meng-cross check berita itu benar atau tidak, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan informasi atau sampainya informasi. Yang kedua adalah ya, untuk amniah tentunya, untuk keamanan, karena di sini kemudian Rasulullah bergerak cepat mengurangi, meminimalisir terjadinya korban dari kedua belah pihak. Seandainya mereka tidak berniat untuk menyerang Madinah, dakwahnya mungkin lain. Tapi ketika mereka sudah bersiap untuk menyerang Madinah, maka ini lain cerita. Kemudian jamaah dari 700 yang menjadi dari 200 keluarga yang menjadi tawanan itu kepala sukunya Al-Harits bin Diror itu lari karena ketakutan. Jadi sebagian mereka kemudian lari meninggalkan kaumnya karena mereka ketakutan menghadapi kekuatan kaum muslimin. Salah satu yang menjadi tawanan itu bernama Al-Juwairiyah binti Al-Harits bin Diror. Ya. Ini adalah putri kepala sukunya. Bapaknya kabur, bapaknya pergi, anaknya kemudian, putrinya kemudian menjadi tawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang yang terdiri dari sekitar 10.000 ekor unta atau 8.000 ekor unta, kemudian sekitar 5.000 ekor kambing, cukup banyak ya. 5.000 kambing itu kalau dijejer mungkin dari sini, dari Masjid Kuba keluar itu sampai mana? Bisa sampai Jalan Jenderal Sudirman sana, dibarisin satu-satu. Banyak. Kemudian termasuk bagian ghanimah, harta rampasan perang itu adalah tawanan, karena di masa lalu tawanan itu menjadi harta rampasan perang, Pak. Jadi budak. Makanya dulu ya banyak sekali kita temukan perbudakan. Setiap terjadi peperangan ada yang ditawan kemudian menjadi budak. Namun Islam kemudian sedikit demi sedikit menghapus perbudakan. Sampailah kemudian Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha menjadi tawanan Nabi dan jatahnya diberikan kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Juwairiyah mendatangi Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya keinginan untuk menebus diri saya agar tidak menjadi budaknya Thabit bin Qais, tapi tolong nanti dibantu, maksudnya dibantu biaya, karena biaya yang beliau miliki tidak terlalu banyak." Maka Rasulullah kemudian menawarkan, "Maukah kamu mendapatkan yang lebih baik daripada itu?" Maka ditanya oleh Ummu Juwairiyah, "Apa ya Rasulullah? Engkau aku bantu untuk memerdekakan, kemudian aku akan menikahimu." Maka terjadilah pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha yang sebelumnya masuk Islam terlebih dahulu tentunya, karena Rasulullah tidak menikahi orang yang belum masuk Islam, musyrik atau ahlul kitab yang belum mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pernikahan ini kemudian membawa berkah. Jadi terjadi di on the spot. Masih di wilayah Muraisi, ini kan kejadian di wilayah Muraisi. Sehingga Rasulullah langsung menikahi Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anhu. Nah, berita ini kemudian tersebar di kalangan muslimin yang berada di wilayah Muraisi. Setelah selesai mereka memenangkan peperangan Bani Mustalik, maka kemudian yang terjadi adalah terjadi dialog di antara para sahabat yang sudah mendapatkan bagian ghanimah masing-masing. Mereka mengatakan, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian tidak malu? Rasulullah SAW itu adalah saudaranya Bani Mustalik ini, karena beliau menikahi Ummu Juwairiyah." Akhirnya kemudian seluruh tawanan perang dimerdekakan oleh kaum muslimin dan sebagian besar mereka masuk Islam, masya Allah. Jadi ini hikmahnya Rasulullah SAW menikahi Ummu Juwairiyah. Enggak ada yang tahu, Pak, kecuali Allah. Sudah diskenario oleh Allah, caranya memang harus seperti ini. Akhirnya betul dimerdekakan. Jadi 200 tawanan tadi yang riwayatnya Al-Imam Al-Waqidi
itu kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Kenapa? Menghormati istrinya Nabi yang baru dinikahin, menghormati Rasulullah SAW. Maka kemudian sebagian mu'arikh mengatakan sungguh ini adalah pernikahan yang berbarokah, yang karena pernikahan ini banyak orang kemudian dibebaskan, banyak keluarga yang kemudian mendapatkan kemerdekaan daripada mereka menjadi budak, dan pada akhirnya kemudian mereka masuk Islam. Ini adalah dua pembahasan yang sudah kita urai pada pertemuan sebelumnya. Maksud saya adalah saya mereview agar nyambung, karena ini adalah satu kejadian yang waktunya berbarengan. Yang ketiga, nah ini yang kemudian akan kita urai, kini kemudian yang akan kita bahas. Waktunya ini berbarengan pas terjadi pada perang Bani Mustalik atau Muraisi. Turunnya wahyu mengenai tayamum, kemudian turunnya surah Al-Munafikun, kemudian yang kelima adalah peristiwa hadithul ifki, kabar hoax atau kabar fitnah yang menimpa Ummu Aisyah radhiyallahu anha, lagi-lagi terjadi di waktu yang sama. Baru kemudian yang keenam, perjanjian Hudaibiyah terjadi, tapi ini berbeda waktunya, ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah, syariat tayamum dan lebih dulu disyariatkan syariat wudhu daripada syariat tayamum. Ini diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim dari Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan bahwa dalam peperangan dengan Bani Mustalik atau Muraisi ada satu syariat yang kemudian Allah turunkan, yaitu syariat tayamum. Hal itu bermula dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kehilangan kalungnya. Dan kemudian beliau beserta para sahabat, Rasulullah beserta para sahabat berhenti untuk mencari kalungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sayangnya tempat itu adalah tempat di mana tidak ada sumber air dan kaum muslimin hanya membawa perbekalan sedikit. Maksudnya itu hanya untuk minum saja. Kalau dibuat berwudu juga, maka bekal mereka pasti akan berkurang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah setelah beliau mengumpulkan beberapa riwayat, diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, dan beberapa ahli sejarah yang lainnya. Maka beliau berani mengatakan turunnya ayat tayamum ya setelah dikumpulkan riwayat demi riwayat itu terjadi pada saat perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi, karena wilayah itu adalah wilayah Muraisi. Kejadian ini menunjukkan keutamaan dan fadilah dari keluarga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena dua kejadian berikutnya atau kejadian yang terakhir yaitu hadithul ifki itu juga salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari keluarga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, berarti hadis ini, cerita ini adalah cerita yang sahih dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sendiri yang bercerita, beliau yang meriwayatkan, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, hatta idza kunna bil baida, hingga kami ketika sampai di sebuah wilayah namanya Al-Baida atau Dzatul Jaish, inqata'a iqdunli, hilang kalung dariku. Maka kemudian beliau melaporkan kepada Nabi, dan Rasulullah kemudian berhenti bersama dengan para sahabat untuk membuat perkemahan, artinya berhenti istirahat sambil mencari kalungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-timasihi wa aqama nasu ma'ahu, kemudian kaum muslimin juga ikut. Rasulullah berhenti, masa mereka berjalan, masa mereka melanjutkan perjalanan, ikut juga berhenti. Walaisu alama, kemudian kami tidak membawa perbekalan air yang cukup untuk wudhu. Fa'atan nasu ila Abi Bakar, ya itu malam hari Pak kejadiannya malam hari, nyari kalung malam hari di padang pasir. Waktu itu belum ada lampu, kan repot begitu. Kalau sekarang kan sudah ada lampu, gampang, tinggal pakai helikopter disorot pakai lampu. Ini belum ada. Tapi inilah yang Allah mau, ada hikmah di balik peristiwa ini.
Maka kemudian kaum muslimin karena nggak enak langsung negur kepada Ibunda Aisyah atau negur kepada Rasulullah, pemimpin, segen. Akhirnya beliau mendatangi ayahnya Ibunda Aisyah, yaitu sahabat Abu Bakar. Qalu, mereka mengatakan, ala tara ma sana'at Aisyah. Sini sahabat Abu Bakar, itu loh, apa antum nggak tahu apa yang diperbuat oleh putrinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aqamat bi Rasulillah, minta untuk berhenti berdirikan tenda, wan nasu laisu alama, sedangkan kita tidak membawa air yang cukup banyak untuk wudhu, untuk sholat, karena pasti habis ini kan masuk subuh, karena itu tengah malam. Walaysa ma'ahum ma'un faja'a Abu Bakar, maka kemudian sahabat Abu Bakar ya menerima masukan itu dan beliau mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu sedang menemani Nabi. Jadi Rasulullah sedang istirahat, kelelahan tidur di atas paha istrinya. Ini sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan kasih, karena biasanya pasangan suami istri itu kalau nggak ada masalah, Pak, kalau nggak selek diem-dieman, ya mereka seperti ini, dan itu hal yang wajar. Manja dengan istrinya, istri manja dengan suami. Tapi coba kalau lagi ada masalah, jangan tidur di kamar ya, pasti begitu. Nah, ini sebetulnya kiat Rasulullah. Bahkan dalam perjalanan pun Rasulullah masih mesra dengan istrinya. Tapi coba habis menerima telepon dari perempuan yang lainnya, ya mungkin itu teman kerja atau semisalnya, bukan siapa-siapa, tapi istrinya nggak tahu tadi siapa ya, enggak teman kerja, kok aku nggak tahu, udah ya nih bantal gulingnya dikeluarin dari kamar, tidur di luar malam ini. Akhirnya kemudian ada masalah, diam-diaman. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dengan istrinya itu tidak terlalu terjadi masalah yang signifikan. Dan ini sunnah beliau loh. Artinya seorang suami ketika kemudian bercanda dengan istrinya, dia mendapatkan pahala. Ngobrol, tidur di pahanya, kemudian dipijitin. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukan hal itu dengan istrinya. Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan, faqala habasti Rasulullah. Maka ayahnya datang kemudian mengatakan, nak, kamu sudah menahan Rasulullah dan para sahabat, sedangkan mereka enggak membawa perbekalan air. Faqalat Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, fa'atabani Abu Bakrin, kemudian aku ditegur, aku dicela, kok kayak begini sih kamu. Ya intinya celaan yang seperti itu yang tidak terlalu parah, karena beliau adalah orang yang berakhlak, nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, tapi itu beliau menganggapnya sebuah teguran. Kan seorang mukmin itu kan nggak membutuhkan kalimat kasar untuk ditegur, jadi cukup diperingati kesalahannya, dia tahu gitu. Pak, kalau naik motor di komplek jangan kenceng-kenceng, jangan ngebut. Oh ya Pak, mohon maaf. Itu kan enak. Orang mukmin seperti itu kalau ditegur, ya terserah dong, motor-motor saya, mobil-mobil saya kok. Ini juga saya tinggal di sini kok. Kecuali kalau saya bukan orang sini. Seorang mukmin tidak membutuhkan teguran yang keras atau kasar. Cukup diperingati kesalahannya dan dia langsung kemudian tersadar. Karena itu balik lagi ke hati, Pak. Pada akhirnya kembali kepada hati. Kondisi hatinya ya seperti itu. Mudah tersulut emosi. Di jalanan naiknya sembarangan. Kemudian mohon maaf, sampai nyerempet orang. Pas ditegur, Pak, kalau naik ya hati-hati, naik bawa mobil hati-hati. Wah, marah-marah. Sampai kemudian dipukul yang negur malahan. Ini apa? Padahal kemudian apa? Ya kalau dia seorang muslim ya tidak perlu dengan cara seperti itu. Apa sih salahnya? Ya Pak, mohon maaf. Itu akan menjaga hati kita, akan menjaga kelembutan sikap kita. Ibunda Aisyah kemudian tidak dibutuhkan ya teguran-teguran yang keras dengan bahasa yang kasar, tidak perlu. Tapi beliau menganggapnya fa'atabani, kemudian Rasulullah menegurku. Padahal beliau ini adalah orang-orang berakhlak. Tegurannya juga tidak teguran yang terlalu berat. Makanya beliau menegurnya dengan halus, dan beliau kemudian merasa
Wa qala masya Allah ayyakul wa ja'ala yaqulun. Kemudian ya biasa bapak kepada anak tangannya ayo diginiin sebagai teguran. Tapi beliau tidak berani bergerak karena Rasulullah SAW sedang tidur di pangkuannya. Fala yamna'uni minat taharruk. Aku tidak bisa bergerak kecuali karena Nabi SAW berada di tempat tersebut. Faqama Rasulullah SAW hina asbah. Baru kemudian ketika pagi hari sudah masuk waktu subuh beliau terbangun ala ghairi ma. Beliau tidak mendapati air untuk wudu, sholat subuh tentunya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang ayat ini atau surah ini berbicara mengenai perintah tayamum. Fatayammamu. Tapi kan tata caranya nggak ada di dalam ayat itu. Maka paket yang Allah turunkan bukan cuma ayat, Allah juga menurunkan, mewahyukan kepada nabinya cara bertayamum yang itu kemudian dilihat oleh kaum muslimin, dilihat oleh keluarga yang ada pada saat itu. Ini kejadian masih di Muraisi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Untuk diketahui syariat wudu itu sudah lebih dulu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin. Cuman bukan dengan ayat Quran, tapi dengan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi SAW. Ya, hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain atau dari Hamron, mohon maaf bukan Imran bin Husain tapi Hamron, Maula itu adalah budaknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian di depan sahabat Utsman Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana cara wudhu yang benar. Jadi fi'liyahnya dulu Rasulullah mengajarkan sholat ini tentunya setelah kejadian Isra Mi'raj ya Pak ya. Setelah beliau dimi'rajkan ke atas langit gitu. Kan paketnya kalau perintah sholat itu ada, berarti ada perintah untuk toharohnya. Toharohnya apa? Wudhu. Mana wahyunya? Wahyunya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ayatnya turun belakangan. Ayat itu berbunyi, jika kalian ingin atau hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak merinci gerakan mana yang menjadi prioritas yang tidak boleh ditinggal. Secara umum beliau ajarkan seperti ini tata cara wudhunya, maka kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Ayat ini kemudian menjadi rincian bahwa bagian-bagian tubuh yang diharuskan untuk dibasuh ini kemudian para ulama menggolongkannya dengan arkan al-wudu, rukun-rukun dari anggota badan yang atau anggota tubuh yang harus dikenakan air wudu, basuhan air wudu. Dari mulai faghsilu wujuhakum, wajah, dan tidak cukup yuk begini saja. Batasannya adalah mana biti sya'ar, tempat tumbuhnya rambut, dan ini harus kena semua. Ya. Rukunnya adalah 1 kali usapan. Jika 1 kali usapan itu sudah terkena semua, maka ini sudah cukup. Ketika kondisinya air itu susah, tapi maksimal 3 kali itu adalah hitungan sunnahnya. Bagaimana jika 4 kali atau sampai 5 kali? Alasannya biar lebih bersih gitu. Saya kok kurang mantap kalau cuma 3 suapan. Sekalian saja 1 bagian anggota tubuh kemudian pakai 1 ember. Maka kalau itu 7 bagian anggota tubuh yang dibasuh, dia butuh 7 ember untuk berwudu. Ini dilarang dan ini tidak diperbolehkan dan ini berdosa. Karena Rasulullah setelah mencontohkan tata cara wudu, beliau mengatakan faman zada faqad asaa. Yang lebih atau yang kelebihan dari bilasan 3 kali, maka dia telah berbuat jahat, dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena tabdzir, membuang-buang air yang tidak perlu. Coba kalau ada 300 jamaah, 1 jamaah pakai 7 ember, ada berapa ribu ember yang digunakan, berapa liter itu air. Nah, agama Islam tidak menganjurkan hal seperti ini terjadi. Karena Rasulullah juga kalau wudhu itu airnya juga 1 mud, ya sedikit begitu, tapi cukup untuk membasuh seluruh anggota wudhu.
Kemudian beliau melanjutkan, Allah melanjutkan ayatnya, wa aidikum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biruusihum, basuhlah kepala kalian. Ada bi di situ, ya terjadi khilaf di kalangan para mufassir. Ada yang mengatakan bilit taba'id, sebagian ini adalah pendapat Imam Syafi'i, makanya menurut mazhab beliau hanya bagian kecil saja dari rambut itu sudah masuk membasuh. Tapi kemudian hadis ini ada riwayat ya yang tadi dari sahabat Hamron maulanya sahabat Utsman yang dicontohkan oleh Nabi, basuhlah kepala kalian seberapa banyak yang dibasuh. Rasulullah membasuh semuanya. Dan hadis itu kemudian menafsirkan ayat ini. Nah, ini yang paling sempurna, membasuh kepala yang paling sempurna itu adalah hadisnya sahabat Utsman dari Hamron. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Ini saya percepat, saya persingkat karena materi ini pasti sudah pernah disampaikan ya. Basuhan fard, basuhan wajib itu adalah sampai siku, kemudian sampai mata kaki. Basuhan sunnah, maksudnya sunnah adalah dianjurkan, itu dilebihkan sedikit. Beberapa senti Pak ya. Jangan terlalu banyak sampai sini lengan. Nah, ini nanti jadi berlebihan. Makanya syariat Islam itu tawasud di tengah-tengah. Nah, Rasulullah pernah menyabdakan, sesungguhnya nanti umatku itu pada hari kiamat muhajjalin, mereka akan menyala, bercahaya tubuhnya disebabkan min asaril wudu, bekas daripada air wudu. Maka jika kalian bisa memungkinkan untuk melebihkan dari bagian anggota wudu, tapi sedikit saja, ya paling seginilah 5 cm seperti itu atau 4 cm, jangan semua. Kemudian kaki sampai dengkul, nah ini berlebihan. Di atas mata kaki dilebihkan ya 3 cm atau 4 cm. Karena basuhan fardnya, basuhan wajibnya itu adalah sampai mata kaki, sampai siku, sunnahnya dilebihkan sedikit. Tapi keliru dan salah ya jika basuhannya sampai dengkul, sampai lutut. Karena Rasulullah tidak mengajarkan sampai lutut. Maksimal sampai betis, beberapa senti di atas mata kaki seperti itu. Kemudian Allah melanjutkan, nah wa in kuntum junuban, jika kalian dalam keadaan hadas besar, junub, fattahharu, maka bersucilah dengan apa? Mandi junub. Wa in kuntum mardo, jika kalian juga dalam keadaan junub dan kalian sakit. Kan ada Pak, orang junub itu kan tidak mesti berhubungan suami istri. Mimpi basah, lagi di rumah sakit ya sudah 7 hari atau 10 hari di rumah sakit karena sakit. Kan tidak mungkin dalam kondisi sakit itu berhubungan. Biasanya ya mohon maaf, air maninya itu kan berkumpul terus. Nah ini salah satu di antara cara Allah menjaga kesehatan umat muslim adalah dengan adanya mimpi basah. Karena mau nggak mau itu harus dikeluarkan dengan cara yang halal dengan istrinya atau dengan cara yang alami, mimpi basah. Maka ayat ini kemudian mengajarkan jika kalian juga dalam keadaan junub dan kalian sedang sakit, otomatis kalian tidak bisa menggunakan air. Karena pada beberapa orang ya mungkin makin menggigil, au ala safarin, atau sedang di perjalanan di pesawat kah, di kereta kah, atau di mobil kah, nyari masjid, nyari hotel susah padahal dia sedang junub. Au jaa ahadtum minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian ya buang hajat, itu semuanya membatalkan wudu. Jadi ayat ini masya Allah faedahnya banyak sekali. Seolah-olah ya ayat ini mengajarkan kepada kita jika kalian dalam keadaan junub kemudian sakit tapi juga junub, itu semuanya membatalkan wudu, termasuk ketika safar. Karena beberapa orang karena tidak mau repot kadang ya dari rumah wudu dulu. Biar apa? Nanti ketika sampai stasiun, kalau dia naik kereta atau naik pesawat, kemudian waktu sholat itu baru masuk ketika di dalam kendaraan. Jadi mereka nggak perlu repot-repot nyari air, langsung sholat karena sudah dalam keadaan wudu. Tapi ayat ini kemudian menjelaskan jika kalian sudah punya wudu kemudian terjadi junub, terjadi hadas besar atau ghaid, hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, itu kan hadas kecil. Aula mastumun nisa,
atau kalian kemudian, kata al-lamsu ini adalah bahasa halusnya, mohon maaf, jima, berhubungan suami istri. Karena Ibnu Abbas mengatakan semua yang ada di Quran, kalimat al-lamsu ini tafsir dari beliau, itu maknanya adalah hubungan suami istri. Jadi perkara-perkara hadas besar disebut semua oleh ayat ini. Pada akhirnya falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, kalian sakit, kalian safar, sedang dalam keadaan hadas besar, sedang dalam keadaan hadas kecil. Fatayammamu so'idan, maka bersuci itu tidak gugur dari kalian, tidak lantas nggak ada air kok, ya udah kita nggak usah sholat. Nah ini tandanya kalau nggak ngaji. Dulu Pak ya, dulu sebelum kereta api dikelola dengan lebih baik, mungkin sekitar tahun 2008 atau 2009 ya. Saya pernah pulang ke Semarang naik kereta, kebetulan kereta malam, dan selalu subuh itu masih di kereta. Itu Pak, ya Allah, waktu itu belum ada, waktu itu masih menerima penumpang dengan berdiri. Jadi kalau seatnya habis, tempat duduknya habis, mereka masih tetap nerima tiket terus yang masuk, sampai berdiri itu sampai kayak cendol Pak, di jalanan lorong-lorong. Jadi di gerbong itu kan ada tempat duduk, kemudian di tengahnya itu kan ada tempat jalan, itu sampai manusia semua pada duduk. Subuh tiba, pede dong kita ke kamar mandi nyari air. Bapak tahu Pak, di kamar mandi itu ada 3 atau 4 penumpang tidur di situ. La ilaha illallah. Saya buka kerannya, airnya habis. Piye jal? Saya cuman bawa air 1 atau 2 aqua saja. Bisa, tapi ini kemudian kesulitan ya wudunya, karena betul-betul manusia semua. Jadi kalau saya wudhu itu mereka kena nanti mukanya atau tangannya kena. Kalau mereka nggak bangun, alhamdulillah. Kalau bangun ribut kan panjang. Akhirnya dalam kondisi ini kita tayamum. Saya tayamum, saya sholat. Itu subuh, sampai setelah subuh selesai sampai terbit matahari itu saya nggak tidur lagi. Saya lihat 1 gerbong Pak, tidur semua, nggak ada yang bangun. Alias subuhnya bablasun. Tidak subuhan, 1 gerbong. Saya nggak tahu gerbong lain ya, karena itu yang kami tahu cuman gerbong kami doang. La ilaha illallah. Kadang ada seorang muslim yang taat, taat, tapi karena nggak tahu syariat, nggak tahu sunnah, nggak tahu ajaran ada syariat tayamum, akhirnya kemudian ketika dalam kondisi tertentu dia tinggalkan sholat karena nganggap apa? Nggak ada air. Mosok wudhu kok ceplek begini, mana bersih? Belum sampai ilmunya kepada mereka. Jadi jamaah nggak ada lagi alasan jamaah Masjid Kuba safar nggak nemu air nggak sholat. Siap-siap. Kenapa? Karena sudah pernah diajarkan. Inilah fungsinya masjid. Inilah fungsinya tempat ibadah seperti ini. Untuk apa? Pendidikan kepada umat. Agar mereka dalam keadaan apapun itu tidak meninggalkan sholat. Bahkan ketika sakit pun jangan pernah meninggalkan sholat. Ini juga syubhat ini Pak, karena ketidaktahuan. Merasa saya itu sakit Pak, bed rest. Mohon maaf, saya pipis itu pakai pispot. BAB juga susah. Ya, memang BAB-nya nggak sering karena diinfus, makanannya makanan infus. Terus saya kok nggak yakin pakaian yang saya pakai itu betul-betul suci atau enggak. Misalkan saya sholat, terus pakaian saya najis, kan sama saja Pak. Sholat saya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kayak gitu kan sama saja. Ya sudah, mending saya enggak sholat. Allah Maha Tahu, yang penting Allah tahu hati saya. Saya sedang dalam keadaan sakit begini, dan ini merupakan udzur syar'i. Tuh, pinter kan setan masuknya ke dalam hati manusia. Ini Pak, sebetulnya bisikan syaitan ke telinga, ke hati seorang manusia yang sedang sakit. Dan qadarallahnya beliau belum sampai ya kajian mengenai fikih tayamum, fikih wudu, kemudian fikih ibadah sholat atau fikih sakit. Terus bagaimana Ustadz kondisinya? Yang pertama, kalau
kita yakin dengan pakaian kita dalam keadaan suci, maka kita tidak menghukuminya najis sampai kita betul-betul tahu, mohon maaf, kena air pipis. Nah, bagaimana ketika kena air pipis bisa dibersihkan? Kenanya sedikit, segini cipratannya misalkan. Ya sudah, ambil air bersihkan saja di bagian itu. Kok kayak gitu? Enggak dicuci, enggak mesti dicuci Pak. Apalagi ini masyakoh, jenengan di rumah sakit bisa nyuci baju? Pertanyaan saya. Nggak mungkin, jangankan nyuci baju, gerak ke kamar mandi aja susah. Ustadz, pipisnya kemana-mana Ustadz. Maka kita cari keluarga kita yang bisa menggantikan baju. Ustadz, bajunya kena najis semua Ustadz. Jadi gimana dong? Berarti saya nggak sholat. Kok seneng banget nggak sholat? Bingung saya. Rasulullah dan para sahabat Pak sedang perang, darah itu bercucuran, mereka tetap sholat kok. Coba dibaca sirahnya. Makanya ada pelajaran sirah nabawiyah biar kita tahu. Bukan cuma perjalanan hidup beliau, bukan mengenal akhlak beliau saja, tapi kita tahu dalam beberapa kondisi itu Rasulullah bahkan kondisinya lebih ngeri daripada yang kita alami. Tapi toh beliau nggak pernah meninggalkan sholat. Jika kondisinya memang tidak ada baju, semuanya kena najis, semuanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan dan darurat, sholatlah dalam keadaan apapun. Disinilah kemudian berlaku firman Allah, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, fattaqullaha mastata'tum. Karena nggak ada alasan. Ya, saya mohon jangan dipotong video ini. Berarti Ustadz membolehkan. Saya katakan jika kondisi darurat. Jika kondisi kita sakit, ini terutama yang sakit. Kalau safar, sekarang itu lebih mudah. Kenapa? Karena di beberapa masjid saya lihat menyediakan mukena dan sarung. Ini di sini ada. Di sini ada di Masjid Kuba. Jadi kalau ada musafir kemudian melihat ada tulisan Masjid Kuba, mereka ke sini, kemudian mereka punya, aduh baju saya kena najis sudah 3 hari. Pak, 3 hari nggak ganti bukan berarti itu najis loh Pak. Bedakan kotor dengan najis. Bersih baru dicuci harum sekali, jarak 3 meter 10 meter tuh kecium harumnya. Tapi kena najis ya nggak boleh dibuat sholat. Baju kotor sudah dipakai 3 hari, sudah dipakai 2 hari, tapi nggak kena najis masih boleh dipakai untuk sholat. Mosok sholat kita ngadep sama Allah bajunya bau sih Ustaz, nggak ganti 2 hari. Pak, itu kalau jenengan di rumahnya deket nih, di klaster deket masjid, sholat ke masjid pakai bau seminggu nggak diganti, wah aromanya semerbak, parfum alami dari ujung sono sampai ujung sono, la ilaha illallah. Jadi malas sholat malah gara-gara nyium parfum alami ini. Nah itu jenengan bisa menyakiti yang lain, dosa. Karena di rumah, ini kan kita berbicara kondisi sedang tidak di rumah, safar, sakit, bajunya terbatas. Maka ketika baju itu masih suci, nggak kena najis, sholat. Karena dalam keadaan apapun kita nggak dibenarkan meninggalkan sholat. Perang loh Pak. Perang itu pun tetap Rasulullah sholat, namanya sholat khauf. Jadi betul-betul berhadapan dengan musuh Pak. Jaraknya dengan musuh itu berapa? 100 meter, 50 meter. Tapi beliau tetap sholat. Itu kan resikonya dipenggal, meninggal dunia, ditembak sama sniper. Tapi beliau tidak meninggalkan sholat. Mau berjaga misalkan, kalau beliau adalah seorang prajurit, entah TNI entah Polri di daerah perbatasan. Ustadz, kami sedang berjaga di wilayah perbatasan negara kaum muslimin, khawatir kalau terjadi gangguan keamanan. Apakah kami tetap sholat? Iya Pak, tapi nggak ada air, jenengan tayamum. Tapi saya sudah seminggu pakai baju dinas ini, nggak apa-apa, yang penting nggak kena najis. Ustadz, kalau kena najis ganti sarung. Sarungnya juga kena, pinjem punya temannya. Kena juga najis, pinjem. Betul-betul dicari nggak ada di sekitar situ, ya sudah mau bagaimana lagi? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Maka tayamumlah. Karena syariat tayamum itu adalah yang paling pol, sudah yang paling mentok. Karena tidak mungkin di muka bumi ini tidak ada debu. Kalau nggak ada debu mati kita semuanya. Kalau air masih mungkin.
adanya cuma segini Ustadz. Nah, makanya para ulama kemudian mengurai lebih panjang. Ada air tapi 1 liternya itu harganya 300.000 misalkan, saking daerah itu susahnya air. Dan 300.000 ini kalau diberikan bahan makanan bisa dapat banyak, lebih mahal air daripada sembakonya. Apakah boleh bertayamum? Boleh. Makanya ini kan ayatnya global. Kemudian dijelaskan oleh para fuqaha, mereka merinci jika air di wilayah itu ghali, harganya tinggi, harganya mahal, apakah boleh kami menggunakan tebu untuk bertayamum alih-alih menggunakan air karena mahal harganya? Boleh. Atau qalilul ma, airnya kemudian sedikit. Tiba-tiba hujan, sudah tayamum tiba-tiba hujan. Maka tayamumnya batal, Pak. Jenengan langsung ambil air hujan melimpah kok. Itu nanti bisa dibahas di kajian fikih secara khusus. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Masya Allah, diajarkan sekalian sama Allah. Maka cara tayamum itu berbeda dengan cara wudu. Ini ada satu kejadian yang terjadi pada masa sahabat. Ada seorang sahabat yang sakit di bagian kepala, lukanya cukup parah. Dia dalam keadaan junub. Datang bertanya kepada sahabat yang lain, saya junub, tapi saya punya luka di bagian sini yang cukup parah. Apakah boleh saya tidak berwudu? Ya, maksudnya, apakah saya harus mandi junub dengan air atau bagaimana? Maka kemudian dijawab oleh sahabat, iya, karena junub hadas besar. Akhirnya orang ini kemudian mandi. Setelah itu meninggal dunia. Cerita ini terdengar sampai kepada Rasulullah, marah beliau mengatakan, qataluhu. Tadi yang salah ngasih fatwa sudah membunuh sahabat ini. Innama yakfika bisoid. Kenapa kalian nggak tanya? Padahal gampang, cukup tayamum dengan menggunakan apa? Soid, debu. Nanti saya jelaskan ya. Ini berarti 2 episode ini, nggak cukup. Kecuali kita mau sampai jam 6. Tapi kan nanti jamaah ada keperluan seperti itu. Saya lanjutkan dulu ayatnya, berbeda. Maka basuhlah wajah kalian wa aidiakum, dan kedua tangan kalian saja. Enggak pakai kuping, enggak pakai kepala, tidak. Atau kaki, pakai debu, beli pasir 1 sak. Enggak, Pak. Jadi soidnya itu di mana? Di sini ini ada soid, Pak. Yang menempel di permukaan. Kemudian lantai itu, Ustaz, tapi kan kita enggak tahu suci atau tidak. Semua tanah, semua debu dihukumi suci. Sampai Bapak ngelihat fakta ada orang pipis di situ. Jadi nyun sewu, mohon maaf, itu kan depan tempat wudhu kita kan ada lantai yang sini, yang keluar teras masjid yang upin warna putih, turun Bapak. Nah, itu Bapak boleh pakai debu itu. Selama tidak ada bukti kalau ada orang yang pipis di situ. Tapi kan di sini tembok masih banyak, ngapain jenengan ngosok-ngosok situ gitu loh Pak, maksudnya. Ini kan saya kan nyontoin, kalau jenengan di jalan, di luar, kok daerah sini pohon semua. Ini misalkan ketika jenengan climbing naik gunung, itu kan kita nggak nemu tembok Pak. Otomatis apa? Tanah yang ada di bawah, tanahnya ini Ustadz najis, tahu dari mana? Entah di teman saya pipis, yo jangan nepuknya pas orang lagi pipis, kan luas, ditepuk di tempat yang lain, gitu. Tapi bukan begini Pak ya, serok, wah amsyong jenengan habis itu masuk IGD. Ini Pak, diterjemahkan ayat ini dijelaskan oleh fi'lun Nabi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, ada 2 tata caranya. Yang pertama ditepuk, jebret, ada tidak ada debu, disunahkan untuk meniup karena Rasulullah melakukan. Kemudian usapkan, set, berapa kali? 1 kali cukup. Karena ini bukan wudhu. Jepret, kemudian diginikan,
yang pertama, ya. Kemudian langsung dengan tepokan yang pertama ke tangan, hanya sampai telapak tangan, set, selesai. Cara yang kedua, muka nepok lagi, kemudian sampai telapak tangan. Ada riwayat yang sampai siku. Cuman riwayat ini bukan perawinya Imam Bukhari. Kalau yang tadi saya contohkan itu adalah perawinya Imam Bukhari. Gampang kan Pak? Gitu saja. Ustadz, itu kalau tayamum untuk wudhu mau sholat, gimana tayamumnya orang junub Ustadz? Ini kan ada dibahas ayat ini Pak, ya kan? Ayat ini Masya Allah loh Pak, ini syamil loh, lengkap semuanya. Tapi kalau kita cuma baca di Quran saja kita nggak mudeng pasti. Kumpulkan Quran dibaca, tafsirnya dicari, penjelasan fikihnya, itu baru nanti jadi satu rangkaian. Saya sakit di opname Ustadz, saya nggak bisa gerak, saya nggak boleh air. Qadarullah, semalam saya mimpi junub karena sudah 10 hari nggak ketemu istri saya. Itu wajar Pak, manusiawi, karena memang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan penyakit prostat nanti. Terus gimana ini Ustadz? Kalau saya mandi, saya baru operasi, bisa amsyong saya. Caranya bagaimana? Tayamum. Loh, junub kok tayamum? Lah kan ayatnya yang menyuruh tayamum, bukan saya. Tayamumnya seperti apa? Apa saya perlu beli semen atau beli pasir satu kol kemudian buat? Enggak, nanti geluntung-geluntung. Jadi para sahabat itu Pak, waktu mereka belum tahu tata caranya gimana, ada seorang sahabat tayamumnya gimana? Geluntungan di padang pasir loh Pak. Itu kan pasir semua, kita nggak perlu ke toko material. Kalau di Arab kan begitu. Jenengan mau ngambil berapa kipik, 1000 kipik, monggo silakan. Mereka geluntungan. Akhirnya kemudian dicontohkan oleh Nabi seperti cara yang pertama tadi. Jepret, jangan dipotong dulu, usap, jepret, 2. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama bisa 1 usapan. Cuman ya, tayamum ini hanya untuk tayamum istibahatus sholah. Ini perlu dicatat. Istibahatus sholat itu apa? Tayamum atau bersuci yang hanya untuk sholat saja. Nanti kalau jenengan sudah sembuh, sehat walafiah, sampai rumah sudah seger buger, jenengan tetap wajib mandi junub. Dan ini harus diulang setiap sholat. Jadi tayamum ini hanya untuk tayamum memperbolehkan sholat saja. Tidak secara utuh raf'ul hadas, menghilangkan hadas besar seperti itu. Jadi nggak perlu beli. Nanti kalau di rumah sakit banyak mobil-mobil pasir berkol-kol, berarti nggak paham jenengan kajiannya. Buat apa ini? Ada 10 pasien yang mau tayamum dari junub, belinya 1 kol. Wah, ini kasihan nanti rumah sakitnya. Cukup seperti itu. Sampai kapan? Terus diulang berhari-hari Ustaz. Iya, karena memang seperti ini. Allah itu maha pemurah Pak. Allah nggak akan membebani. Loh, jenengan habis pasang ring, jenengan habis bedah dalam atau paru-paru, suruh mandi Pak. Bisa amsyong habis itu. Tapi kan sholat nggak boleh ditinggal gitu loh. Makanya ada keringanan seperti ini, rukhsah. Nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, baru kemudian dilanjutkan dengan mandi junub sampai dokter betul-betul membolehkan. Tapi sebulan Ustadz nggak apa-apa, gitu saja terus. Atau ya sakit, tapi kemudian junubnya itu karena berhubungan dengan istrinya. Nah, ini menang banyak. Akhirnya karena nggak mandi kan berhubungan terus karena belum boleh kena air. Tapi bukan masalah berhubungannya. Uzurnya itu ada pada tidak boleh kena air atau safar. Cuman kalau safar kok sekarang ya Pak ya, bukan dulu, kok nampaknya kita bisa dengan mudah mendapatkan air karena sepanjang Pantura itu banyak pom bensin, kemudian banyak hotel atau banyak masjid dan musola. Kalau Bapak ke sepanjang Pantura atau Pansela misalkan sedang pulang
kampung seperti itu. Jadi kalau untuk yang safar kok kayaknya, kecuali jenengan naik gunung, itu mungkin minim airnya. Itu pun juga di beberapa gunung ada mata air. Tapi kalau memang betul-betul kondisinya tidak ada air, monggo silakan untuk tetap sholat dengan tayamum sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ayat ini kemudian berikutnya, yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu ingin agar kalian itu tidak susah. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi di satu sisi Allah juga ingin kalian tetap dalam keadaan suci ketika akan beribadah. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan Allah yang disempurnakan untuk kalian agar kalian itu bersyukur, karena dengan adanya kemudian kita akan lebih memudahkan ya untuk melakukan ibadah. Ya, ini kita percepat. Ya, jadi itu adalah syariat tayammum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cuma ada di agama Islam, di umat ini, umat terdahulu nggak Allah kasih seperti ini. Tata cara wudhunya juga boleh jadi berbeda dengan tata cara wudhunya Rasulullah. Ya mungkin hanya dibasuh sebagian saja. Yang paling sempurna itu yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wudhunya, ya kemudian kemudahannya. Tapi kan batasannya itu adalah, bingkainya itu adalah, ya kita nggak boleh ninggalin sholat dalam keadaan apapun. Bahkan Pak, mohon maaf, semoga tidak terjadi, ada kaum muslimin yang kena kecelakaan misalkan, semuanya digigit karena parah atau luka bakar, tapi dia sadar. Maksudnya sadar itu diajak ngobrol bisa, sadar, tahu keadaan, tahu waktu sholat. Yang bisa bergerak cuma matanya kedip-kedip doang. Itu kewajiban sholat nggak gugur loh Pak. Karena gugurnya kewajiban sholat itu pada ini, akal. Sehat walafiat, bugar, badannya metekol misalkan begitu, tapi gila. Kan zawalul akal, hilang akalnya. Nah baru kemudian rufi al-qalam, gugur kewajiban sholat. Ayo pilih mana? Kita sakit ya, tapi kita masih bisa sholat, tapi kita ingat memori kita, atau kita mau yang kayak begitu ketawa sendiri, tahu-tahu mohon maaf buka baju dan yang lainnya. Itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena begini Pak, secara psikologi orang sakit opname dalam keadaan kritis itu dia harus punya sandaran. Itu manusia ketika mencekam, kondisi terbentur sesuatu yang berat, dia harus punya sandaran. Makanya Allah tegaskan di dalam surah Al-Ikhlas, Allahu Somad, tempat bersandar atau tempat yang paling kokoh yang tidak akan pernah rubuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah. Maka orang yang sedang sakit, apalagi kritis kondisinya, itu yang sakit dan keluarganya harap-harap cemas, mesti banyak zikir, saya yakin. Ya Allah selamatkan. Nah ini ilhaknya kan luar biasa, mintanya kepada Allah kan luar biasa. Maka harus dibarengin apa? Si pasien dan keluarganya hubungannya juga sinyalnya kuat sama Allah. Tapi kalau sinyalnya putus nyambung, kadang sholat kadang enggak, Ustaz, tapi itu enggak sholat disembuhkan sama Allah, yang ini sholat kok kemudian meninggal. Oh itu bukan jadi barometer Pak, kesembuhan itu bukan jadi barometer. Kalaupun dia meninggal dunia, ya karena kemudian dia sholat, dibandingkan dengan itu enggak sholat, enggak pernah doa sama Allah selama sakit, tapi kok sembuh, kita sudah salah dan keliru. Berarti kita mengukur sesuatu itu dengan dunia. Orang yang kemudian wafat atau meninggal dunia, tapi dia tetap menjalankan kewajiban ketika dia sakit, ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah dan akan menjadi timbangan amalan yang berat. Dari sakitnya yang dia ridho dan ikhlas menjadi penggugur dosa. Boleh jadi yang gak sholat itu karena minim ilmu, dalam hatinya gerutu terus Pak, Allah kejam sama saya, Allah tega sama saya, bla 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 bla. Kalimat inilah yang kemudian bisa menyebabkan kekufuran. Tapi ada seorang muslim ridho, ikhlas dengan penyakitnya, dia tetap menjalankan kewajiban ibadah sholat. Masya Allah, inilah yang menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Boleh jadi inilah yang menyebabkan nanti dia 0 dosa dan dimasukkan ke surga. Karena orang yang sedang sakit itu sejatinya sedang digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Makanya hubungan seorang manusia tidak boleh putus dengan
Sang Pencipta dalam keadaan apapun. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ini kan lagi ada event internasional Piala Dunia. Sekarang kan ada yang pakai TV, ada yang berbayar, pakai video. Jenengan nonton Piala Dunia, sinyalnya nggak pakai wifi, sinyal provider AdGo, biak begitu saja jenengan kesel kok. Bapak kesel, waduh ini jadi nggak nikmat nonton bola ini. Nggak pakai sinyal wifi karena nggak lagi di rumah. Sama. Harusnya ketika sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala hilang muncul, kita ada kekecewaan. Loh kok saya kok kayak begini? Saya dikasih Allah ujian itu biar lebih dekat sama Allah. Salatnya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya ada syariat wudu, ada syariat tayamum yang kemudian memudahkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya kelewatan ya. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Peristiwa turunnya surah Al-Munafiqun masih di waktu yang dan kejadian yang sama, dan berikutnya kemudian haditsul ifki, waktunya berdekatan tapi kejadian sebagian di tengah jalan, kejadian sebagian sudah Nabi sampai ke dalam kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau tidak perlu tanya jawab, monggo silakan pembawa acara, silakan MC-nya. Kita buka untuk 2 pertanyaan mungkin ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kita buka untuk tanya jawab 1-2 pertanyaan. Oke Pak Manto. Pak Manto ya. Ya. Dapat hadiah insya Allah Pak nanti. Alhamdulillah. Sarapan pagi. Bonus Pertalite. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat dilakukan dalam kondisi apapun. Nah ini saya mau nanya Ustadz, saudara-saudara kita saat ini yang di Cianjur. Oh. Yang di Cianjur itu kan kondisinya gempa. Iya. Kondisi gempa, mereka tidak pokoknya secara bagaimana menyelamatkan diri. Terus sedangkan alat-alat sholat di rumah kena gempa hancur gitu. Terus kondisinya juga jiwanya sedang takut. Nah itu bagaimana sholatnya Ustaz? Itu aja. Iya. Ya, baik. Semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah gempa, bencana alam, oleh Allah dihibur hatinya, diringankan sakitnya, disembuhkan lukanya. Amin. Dan luka trauma psikologinya. Karena ini bagian dari rangkaian kehidupan yang tidak bisa luput dari kita. Boleh jadi keadaan ini suatu saat terjadi pada muslimin yang lain, bahkan juga terjadi pada kita. Seperti itu. Sehingga sebisa mungkin ya kita banyak bersyukur atas pemberian Allah, atas keadaan yang kita dapatkan hari ini. Jika melihat kondisi beliau-beliau yang ada di sana, ini masuk kategori darurat. Saya berbicara kondisi yang paling yang paling betul-betul sempit dan betul-betul susah jika mereka tidak mendapatkan alat sholat. Kalau ibu-ibu kan harus pakai mukena. Bagaimana Ustadz di beberapa tempat? 1, ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin yang terdekat untuk menyumbang alat sholat selain daripada akomodasi makanan, obat, dan medis. Wajib hukumnya, karena ini urusan akhirat, dan beliau yang ada di sana tidak memungkinkan untuk saat ini bisa membeli. Kumpulkan mukena, sarung sebanyak mungkin, titipkan di pengungsian-pengungsian atau tempat-tempat tenda darurat agar kaum muslimin bisa sholat. Nah, jika itu terkait dengan air, jika itu terkait dengan tata caranya, itu bisa menempuh cara tayamum jika memang minim air. Kan air itu kan kalau di rumah kan kita didapatkan dari jet pump. Nah rumahnya rubuh, gimana jet pumpnya mau nyala, kan begitu. Terus dicari sumber-sumber air kok susah. Ada, tapi cuma untuk masak. Dan itu pun kebutuhannya banyak sekali. Apabila nanti mereka semuanya ikut pakai air itu, dikhawatirkan sumbernya habis. Mana yang diprioritaskan? Masak. Jadi kaum muslimin yang ada di sana, jika memang kesulitan air, bisa menempuh jalur tayamum. Sampai kapan? Sampai mereka mendapatkan air yang melimpah. Kemudian sholat dalam keadaan apapun yang bisa mereka lakukan.
Kalau sedang sakit nggak bisa berdiri duduk, kalau mohon maaf patah tulang sambil tiduran, ya agar apa? Gini Pak, secara psikis tertekan, secara psikis ketakutan. Jadi lukanya bukan luka fisik tapi luka psikis. Bagaimana menyembuhkan luka psikologi seseorang? Dekatkan dia dengan pencipta. Semakin dekat dengan pencipta, semakin luka psikisnya itu akan terurai dan mudah terobati. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah salah satu di antara solusi ketika kondisi darurat atau keadaan darurat itu terjadi di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Manto. Mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ustadz, salah satu hikmah tadi dari perang tadi adalah turunnya tayamum, kewajiban tayamum apabila tidak ada air. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, kalau kita ada opsi tadi ya tayamum atau menggunakan air tapi airnya sedikit, yaitu misalkan 1 gelas bisa untuk ini, pernahkah Nabi mencontohkan bagaimana berwudu dengan air yang sangat minimal ini? Itu yang pertama. Kalau dilihat di YouTube banyak sih tutorialnya cara berwudu dengan 1 gelas itu. Apakah Nabi pernah mencontohkan seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, mungkin pernahkah kita juga dapat informasi atau banyak tutorial dari para ustadz tentang mandi junub. Apakah Nabi dalam mandi junub mendahulukan dengan berwudu, kemudian membersihkan dulu alat kelamin, berwudu baru mandi, atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ini satu materi ini. Yang pertanyaan kedua satu materi ya. Tapi nanti saya akan jawab singkat. Kalau nanti berkenan kita satu sesi. Tapi sudah ada bahas fikih ya Pak ya? Sudah ada belum Ustadz yang membahas fikih ibadah? Sudah. Nah, itu nanti rincinya beliau. Saya nanti menjawabnya singkat ya, karena waktu ya tentunya. Yang pertama mengenai wudhu dengan air 1 gelas. Airnya seberapa dulu gelasnya Pak? Kalau gelasnya lodong gede, kan gelas itu macam-macam. Saya punya gelas yang segini gedenya. Kalau memang gelasnya itu gede dan cukup bisa. Tapi kalau gelas yang Bapak ada di tempat Bapak itu jelas nggak cukup. Iya, yang ada kurang nanti malah nggak sah wudunya, seperti itu. Tapi kalau segini, ini berapa mili ya? Nah ini insya Allah cukup kalau ini. Tapi hanya basuhan fard, basuhan 1 kali. Kalau 3 kali nggak cukup, ini segini nggak cukup 3 kali. Tapi basuhan fard bisa. Umurnya sekali. Umur kan sunnah ya. Yang sunnah ditinggal boleh karena airnya cuma segini. Istinsyar itu kan wajib. Kemudian 1 kali. Kemudian tuang lagi, minta tolong orang, kena semua 1 kali basuhan. Kemudian tuang lagi 1 kali basuhan. Kemudian sedikit kepala sampai telinga. Kemudian kaki. Cukup. Gitu. Tapi kalau ini satu-satunya air, sehingga ketika dibuat wudhu jenengan kehausan, dehidrasi malahan, sebaiknya tidak wudhu, tayamum. Kan tadi kan dijelaskan, kalau ada air tapi harganya mahal, atau ada air tapi sedikit. Jadi di keluarga itu ya listrik mati, kayak dulu itu pernah terjadi tuh listrik mati hampir 24 jam. Air kita kan kita pakai bak mandi. Nah, ini bak mandi ini untuk mandi, untuk masak dan lain-lain. Kalau kita gunakan juga untuk wudhu misalkan, padahal ininya tinggal sedikit, nyari ke tetangga nggak ada, listrik mati semua kan. Sekarang itu kan orang dapat air dari mana? Listrik Pak. Jantung kehidupan itu listrik sekarang. Masjid kita juga pakai listrik untuk nyedot air. Qadar Allah habis semuanya. Yang ada tinggal seember doang untuk masak nasi, untuk masak sayur dan lain-lain. Ya Bapak jangan wudhu, tayamum. Tapi kan ada Ustadz, ada seember yang apabila dipakai kebutuhan lain akan berkurang. Kenapa? Saya tidak mengatakan wudhu itu tidak prioritas, tidak ya. Karena adanya tayamum itu tadi yang menjadi
badal, pengganti daripada toharohnya wudhu. Makanya Allah sudah sederhanakan, Allah sudah buat simple, dan Allah sudah mudahkan. Tapi kalau air banyak, ngapain kita wudhu pakai segini loh Pak? Gitu. Jadi pada akhirnya disesuaikan dengan keadaan. Kalau airnya banyak, tapi kecuali kalau tutorial hanya mencontohkan saja, bahwa beliau itu mencontohkan khawatir di kemudian hari suatu saat akan terjadi di mana listrik mati selama berjam-jam, kemudian air kita habis satu kecamatan misalkan, nggak ada semuanya airnya kan. Kalau di sini di Taman Royal 2 ini listrik mati, kita kan bisa ke Banjar sholat. Ini nggak jadi alasan tayamum, nggak boleh. Bapak punya motor, bapak punya mobil, ternyata Banjar Wijaya habis, Anabawi, bapak bisa ke Marala, Marala habis, ternyata seluruh Tangerang listrik mati, air habis semuanya. Nah ini baru tayamum. Ustadz ada, tapi untuk menempuh ke sana harus 3 jam misalkan, ya nggak usah, nanti waktunya habis, tayamum saja, seperti itu. Dan cukup dengan segini, insya Allah ini bisa. Seperti apa tata caranya? Ya seperti yang Bapak lihat di YouTube tersebut. Kemudian ketika mandi ya, mandi junubnya Rasulullah, apakah beliau wudhu dulu? Pertama dibersihkan dulu najisnya kan, kotorannya. Setelah itu kemudian beliau wudhu. Ini kan ada 3 atau 4 riwayat mengenai hadis mengenai mandi junub. Wudhu dulu, baru kemudian mandi. Ya, kadang Rasulullah langsung menyempurnakan wudhunya, dibasuh kakinya kemudian mandi. Kadang beliau terakhir. Ya, tapi disunnahkan wudhu terlebih dahulu. Ini sunnah hukumnya. Disunnahkan wudhu terlebih dahulu seperti itu. Nah, ketika selesai sholat padahal sudah wudhu, apakah kita mau sholat kita wudhu lagi? Misalkan itu mandi junubnya subuh, habis berhubungannya malam atau sebelum subuh. Kemudian pas selesai wudhu, pas adzan, apakah kita perlu wudhu lagi atau tidak? Kalau pada saat bapak mandi bapak nggak pipis, kan kadang Pak, namanya orang di kamar mandi, kalau mandi itu kadang keluar pipis, dan pipis itu membatalkan wudhu. Bapak nggak keluar pipis, maka bapak nggak perlu wudhu lagi. Wong sudah mandi junub. Tapi kalau bapak ragu dan sering mengeluarkan pipis, ya wudhu lagi, berarti batal wudhunya, kan pipis. Tapi kalau nggak pipis, pipisnya sudah di awal saja. Setelah mandi, di tengah-tengah mandi bapak nggak pipis, maka tidak perlu wudhu lagi, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nanti untuk lebih detailnya biar dibahas oleh Ustadz yang membahas masalah fikih. Minta 1 sesi untuk membahas mengenai wudhu dan tayamum 1 jam, insya Allah kelar, insya Allah cukup, seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah pernah lewat dan beliaunya nggak berkenan, nanti bisa menghubungi lewat Pak Saiful atau yang lainnya, atau DKM Pak Agus biasanya yang konfirmasi saya, Ustadz besok bahas tayamum Ustadz 1 sesi. Ya ini saya skip dulu, kita akan bahas secara detail kalau sudah pernah dijelaskan dan ustadznya ingin melanjutkan materi seperti itu. Tapi kalau beliau bisa, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam materi itu saja Pak. Cukup Pak ya? Baik, saya tutup dulu. Cukup ya Pak Tata? Ya, dengan doa saya saja. tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu jemaah Kubah tausiah yang dari akhir subuh tadi disampaikan oleh Ustadz. Semoga dapat kita laksanakan dan menambah keimanan kita. Akhirul kalam, saya sebagai MC pada pagi hari ini mengucapkan maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.